Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Menurut kemas kini laporan tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International IQ Test, Malaysia menduduki tangga ke-22 dengan purata IQ sebanyak 100.48 hasil daripada penilaian ke atas lebih 19,000 peserta tempatan. Lebih membanggakan, Malaysia kini berada di tempat ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura yang menduduki tempat kelima dan Thailand di kedudukan ke-15. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, di video kali ini kembali mengulas tentang nyinyiran warganet plus 60 yang terus berkoar dengan IQ-nya kemudian dibandingkan dengan Indonesia. Sebagaimana laporan dari situs internationaliqtest.com, IQ Malaysia berada di urutan ke-22 dunia mengalahkan Amerika, Inggris, Jerman, Austria, Belanda, Portugal, dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia yang jadikan ulikan mereka. Nah, yang menggelikan adalah komentar-komentar warganet sebelah yang sepertinya telan bulat-bulat informasi dari medianya, tanpa melihat apalagi menganalisa laporan dari situs tes IQ internasional, dengan nyinyiran-nyinyiran tak bermutu dan mengarah ke sikap rasialis. Dan beginilah beberapa komentar dari warganet sebelah. Mana Konoha? Bangladesh lebih pintar dari Konoha? Jangan dicari yang tiada. Mereka tidak termasuk jumlah besar list 75 IQ tertinggi. Mereka di list 100. Ternyata Asia Tenggara semua ada, kecuali Konoha. Wow, gila, Malaysia bahkan mengalahkan USA, Ireland, Sweden, Finland, UK, Germany, Netherlands. 3 kali cari Konoha padahal tidak terdaftar. Top 1 sepatutnya Indonesia. Andai saja Jawa tak ada, mungkin Indonesia dah jadi negara maju. Konoha lagi sibuk produksi sawah padi, kelapa sawit yang banyak, tak sempat sekolah. Aku mencari Konoha, ternyata Konoha itu tak punya IQ. Konoha mana Konoha, hilang dah IQ 78. India nomor 44 boleh berkongsi tangga dengan Konoha sebab adik-beradik. Jawa ketar-ketir melihat ini. Hahaha, betul, saya pun cari Konoha, biar kalah dengan negara lain asalkan bukan kalah dengan Konoha. Ya, jika dilihat dari komentar-komentar mereka, menjadi sesuatu yang menggelikan karena di situ pun dapat menunjukkan kembali standar IQ mereka sendiri. Dan ternyata tidak sebagaimana yang dikatakan medianya, bahwa IQ Malaysia berada di urutan ke-22 atau di atas 25 besar dunia. Hal ini jika kita kaitkan dengan riset yang dilakukan oleh Brock University di Kanada sebagaimana termuat dalam jurnal Psychological Science. Dalam riset tersebut, Gordon Hodgson pemimpin riset mengatakan dalam risetnya, mereka menemukan bahwa orang dewasa dengan kecerdasan yang rendah, cenderung menyukai ideologi konservatif sosial. Ini dikarenakan ideologi tersebut memiliki fitur terstruktur dan tertib, yang membuat seseorang sulit memahami dunia nyata yang rumit dan kompleks. Fitur-fitur ini juga bisa berkontribusi pada sifat berprasangka buruk. Sehingga orang yang kurang cerdas, mungkin melakukan rasisme dan ideologi ataupun tindakan konservatif lainnya. Hal itu karena ideologi konservatif memberikan patokan struktur dan keteraturan, yang membuat orang lebih mudah memahami dunia, yang sebenarnya sangat kompleks. Namun ada orang-orang yang kurang cerdas sehingga membuat pemikirannya sempit. Ia tidak akan mencari tahu, melakukan analisa atau membedah sesuatu hal, namun apa yang ada di otaknya langsung dikemukakan dengan tindakan-tindakan konservatif. Jadi ketika kita menemui orang-orang yang suka menunjukkan sikap diskriminasi, rasisme dan suka merendahkan orang lain, mungkin saja mereka kurang cerdas atau IQ-nya rendah. Nah, terkait dengan rilisan dari internationaliqtest.com, untuk diketahui yang menjadi peserta dalam tes tersebut, adalah orang-orang yang mengunjungi situs tersebut dan bersedia, atau secara sukarela mengikuti tes IQ-nya. Kemudian kalau diperhatikan, peserta-peserta yang mengikuti tes dari negara-negara yang dirilis, sebenarnya tidak dapat dikatakan mewakili suatu negara. Ambil contoh peserta tes dari Indonesia sebanyak 15.041 orang. Sedangkan dari Malaysia 19.388 orang. Jumlahnya malah lebih banyak dari Indonesia, ataupun juga dari Inggris yang hanya diikuti oleh 9.787.
Kalau jumlah pesertanya 19.388, harusnya Malaysia unggul dari Singapura yang berada di urutan kelima dengan peserta 5.159, atau Malaysia juga harusnya unggul dari Mongolia yang jumlah pesertanya 2.671. Dan harusnya mereka juga bisa protes, karena Armenia yang berada di urutan ke-8 jumlah pesertanya hanya 438 peserta. Maka secara logika, apakah rilis ini validkah untuk menilai suatu negara? Sehingga dari jumlah peserta atau responden ini, dapat dikatakan belum tepat untuk dijadikan representatif penentu dalam menilai suatu negara. Artinya tes IQ ini belum dapat mewakili jumlah rakyat dalam suatu negara termasuk Malaysia. Dengan sampelnya menggunakan asas kesanggupan, dari sisi ini saja sudah menunjukkan kelemahan, apalagi jika dibedah dari sisi metodologi lainnya. Misalnya dari metode untuk menentukan sampel, penentuan responden baik dari sisi skala usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan rilisan dari internationaliqtest.com hanya untuk orang yang bersedia melakukan tes pada situs tersebut. Sementara orang melakukan tes IQ-nya tidak hanya pada situs dimaksud walaupun gratis. Namun banyak juga orang yang melakukan tes pada situs lain, atau juga pada lembaga lain secara offline. Sehingga rilisan dari situs internationaliqtest.com bukan menjadi standar IQ nasional suatu negara. Dan akan terlihat lucu jika melihat dengan fakta, antara rilisan yang dibangga-banggakan oleh kaum tertentu di sebelah dengan kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, Amerika yang berjubel dengan ilmuwan-ilmuwannya seperti Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, dan James Dewey Watson, Nikola Tesla, atau di zaman sekarang ada Elon Musk, Mark Elliot Zuckerberg, itu pun Amerika berada di peringkat ke-30 dan kalah dari Malaysia yang berada di urutan 22. Padahal Malaysia banyak menggunakan teknologi-teknologi temuan dan dibuat oleh Amerika. Atau juga Inggris yang dalam rilis tersebut berada di urutan ke-33. Padahal di Inggris ada ilmuwan seperti Charles Darwin, Isaac Newton, Alfred Russel Wallace dan lain-lain, itu pun Inggris yang pernah menjajah Malaysia, kecerdasannya malah kalah dari Malaysia. Atau contoh lain, Brazil negara yang memproduksi pesawat Embraer yang juga dibeli oleh maskapai-maskapai di Malaysia. Urutan Brazil malah di bawah Indonesia yaitu 101. Padahal Malaysia pun membeli pesawat Embraer buatan Brazil, ataupun juga pesawat Boeing buatan Amerika, termasuk Malaysia pun membeli pesawat CN-235 dari Indonesia. Kemudian mereka pun malah ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Padahal IQ Indonesia jauh di bawah mereka tapi mau belajar dari Indonesia. Mestinya kalau IQ nomor 22 dunia, Malaysia harusnya bisa membuat pesawat sendiri, baik itu pesawat tempur maupun komersil, atau bisa juga membuat teknologi pertanian tanpa perlu belajar dari negara lain. Bahkan dalam setiap bulan bisa produksi beras, sehingga tidak lagi impor dari negara lain. Atau juga negara yang IQ-nya tinggi, harusnya bisa membuat robot pintar untuk mengganti pekerja-pekerja migran dari negara lain. Tapi kalau hanya telan informasi bulat-bulat, lalu berkoar-koar tanpa pengkajian, maka itulah tipe orang yang narsistik sindrom. Lalu negara Indonesia ketika direndahkan, apakah ia akan merasa rugi? Jawabannya tentu tidak. Justru ketika terus dinyinyir, anak-anak Indonesia akan semakin berpacu untuk berkembang, dengan ragam kreativitas dan kecerdasannya. Dan itu pun tidak berpatok pada suatu riset ataupun harus berkoar-koar kepada negara lain. Sehingga tak perlu sombong dengan standar IQ tinggi, karena itu bukan ukuran mutlak untuk menilai suatu negara. Masing-masing negara tentu punya kelebihan dan kekurangan. Namun setiap negara juga tidak kekurangan orang-orang cerdas, dengan berbagai kreativitas dan temuan-temuannya untuk kepentingan banyak orang. Dan ketika warganet-warganetnya yang berkoar-koar dengan komentar nyinyir dan rasisnya, hal tersebut pun tidak hanya menunjukkan IQ-nya yang rendah, namun juga EQ dan SQ-nya di bawah standar. Terbukti dari survei internasional menunjukkan bahwa negara ini tingkat rasisnya nomor 2 di dunia. Karena hingga saat ini isu perkauman, isu bahasa nasional, isu kepemilikan negara, isu penguasaan ekonomi oleh kaum tertentu, itu pun terus mencuat ke permukaan. Dan hal ini bisa menjadi bom waktu yang akan meledak pada suatu waktu dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi boleh maju, mata uang pun boleh tinggi. Namun jika rasa persatuan itu minim atau hanya lip service, maka suatu saat ia akan memakan lagi tuannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.